Baik, anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk kita sama-sama belajar, dan belajar adalah salah satu kebutuhan hidup siswa untuk menjadi dasar untuk memperoleh pengetahuan dan pekerjaan di kemudian hari. Nah, untuk itu mari kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, dan bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, pimpin kami anak-anak-Mu dalam belajar, dan berikan kami roh pengetahuan untuk kami semakin mengenal pengetahuan yang ada di sekitar kami, dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah bersama kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 2. Yang pertama, tema pertama itu adalah hidup rukun. Dan terlebih lagi kita akan lihat hidup rukun di dalam rumah. Dalam pembelajaran kita hari ini, guru berharap agar anak-anak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan, dan yang kedua adalah anak-anak tetap rajin untuk terus membaca pelajaran yang ada di dalam buku paket anak-anak. Nah, karena itu mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi bahan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan. Nah, ungkapan ini seringkali anak-anak dengar dalam kehidupan anak-anak, baik di rumah ataupun pada saat anak-anak bermain bersama dengan teman-teman di mana saja. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru atau mempunyai arti yang baru selain dari yang diungkapkan atau kata yang ada dikatakan atau yang disampaikan oleh seseorang. Kata ungkapan ini bisa kita temukan dalam bahan bacaan, dalam cerita, dalam percakapan, dan juga dalam pemakaian atau penggunaan kita setiap hari di dalam keluarga. Nah, sebagai contoh, bahan bacaannya adalah Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, ungkapan yang ada dalam bacaan tadi adalah murah hati. Murah hati merupakan salah satu ungkapan. Nah, murah hati itu artinya adalah suka menolong atau suka membantu. Ada banyak ungkapan di dalam bahasa Indonesia. Mungkin anak-anak pernah mendengar atau pernah mengungkapkan kata buah hati. Buah hati mempunyai makna atau arti adalah anak. Bisa berarti anak kesayangan atau anak kandung. Kemudian istilah lain juga, ungkapan yang lain adalah buah bibir. Ini bukan berarti bibir mempunyai buah, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa buah bibir itu adalah topik pembicaraan atau bahan pembicaraan. Kemudian ada banyak lagi.
Contohnya adalah angkat tangan. Ya, angkat tangan berarti menyerah. Ya, anak-anak katakan, ayo angkat tangan. Artinya yang minta temannya supaya menyerah. Ya. Atau buah tangan. Nah, buah tangan ini bukan berarti tangan mempunyai buah, tetapi yang dimaksudkannya adalah hadiah atau oleh-oleh. Nah, ungkapan seringkali juga kita temukan dalam bacaan atau dalam teks seperti tadi ya, dalam bahan bacaan. Nah, ungkapan ini sering digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya pada saat itu kita tidak membedakan apakah itu ungkapan atau tidak. Ya. Ungkapan merupakan gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Jadi gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Contoh, ibu sudah banyak makan garam dalam hal membuat kue. Nah, ini bukan berarti ibu makan garam, tetapi yang dimaksudkan itu adalah bahwa makan garam mempunyai arti berpengalaman ya, dalam membuat kue. Ya. Nah, selain dalam bacaan, dalam kalimat, ungkapan juga dapat digunakan atau diungkapkan melalui lagu-lagu. Misalnya dalam buku anak-anak ada lagu Ruri Abangku. Ruri Abangku. Ya. Di dalam lagu tersebut ya, terdapat ungkapan-ungkapan. Nah, misalnya Ruri ya, anak yang cepat kaki ringan tangan. Nah, cepat kaki ringan tangan merupakan sebuah ungkapan yang artinya adalah suka membantu. Nah, anak-anak, juga ungkapan bisa kita temukan dalam sebuah percakapan atau dalam pembicaraan antara dua atau beberapa orang. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat berikut ini. Dedi, Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Lalu Made menjawab, terima kasih Dedi. Lalu Dedi mengatakan, memang kamu temanku yang banyak akal. Nah, dari percakapan ini ada ungkapan, yaitu berupa kata banyak akal. Banyak akal artinya mempunyai kemampuan atau mempunyai kepintaran untuk melakukan suatu hal. Nah, ungkapan mempunyai makna atau mempunyai arti. Ungkapan dapat terbentuk dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Buah hati artinya anak. Berat hati artinya tidak ikhlas. Rendah hati artinya tidak sombong. Nah, dari kata hati dapat membentuk atau dapat membuat 3 buah ungkapan yang mempunyai arti yang berbeda. Buah hati, berat hati, dan rendah hati. Nah, tentu anak-anak sudah bisa memahami ungkapan dalam pembicaraan atau percakapan, dalam bacaan, atau dalam cerita. Nah,
Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan ungkapan dalam percakapan atau dalam kalimat. Untuk anak-anak ketahui bahwa ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh, Budi bekerja di kantor. Ia sebagai tangan kanan bosnya. Karena kerajinan dan ketekunan dalam bekerja. Selain itu, Pak Budi rendah hati terhadap teman-temannya. Nah, dalam bacaan ini terdapat dua ungkapan, yaitu tangan kanan dan rendah hati. Tangan kanan artinya orang kepercayaan, dan rendah hati artinya tidak sombong. Nah, anak-anak, dari apa yang Pak Guru berikan tadi, Pak Guru akan memberikan tugas untuk mencari arti ungkapan berikut ini. Silakan anak-anak tulis di buku tulis dan dikerjakan. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan harus dikirim pada Pak Guru melalui classroom. Ingat, melalui classroom. Tulis tugasnya di buku tulis, lalu difoto dan dikirim. Oke, baik. Pak Guru tunggu hasil pekerjaannya pada hari ini juga. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam belajar kami hari ini. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Dah.